sambil closing sedikit ya untuk masyarakat yang aku rasakan, pribadi yang aku rasakan, masyarakat sekarang ini pasti banyak berpikiran atau beranggapan bahwasanya apapun kebijakan pemerintah yang keluar, kita pihak dari masyarakat seperti menerima saja. Karena yaitu tadi, tahu ketika kita bergerak, kita menolak, pertanyaannya simpel, kita bisa apa? Nah, itu pertanyaan masyarakat. Lebih baik kita menurut, ya udah turuti aja. Itu intinya. Nah, jadi untuk masyarakat tentunya tetap untuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyeleweng atau tidak pro dengan rakyat, percayakan kepada kami, kaula muda atau pihak mahasiswa. Karena kami adalah perpanjangan tangan dari masyarakat tersebut. Dan kami adalah orang atau garda terdepan jika ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro dengan rakyat. Bukan hanya dari aksi saja, tapi kami juga ada kajian-kajiannya, bahkan mahasiswa itu satu komando. Seharusnya kami ada sampai ke pusat. Nah, sekarang aja ada metode-metode, upaya-upaya untuk membuat kami tersebut berpecah belah. Tetapi tetap power mahasiswa itu masih ada. Itu intinya. Jadi masyarakat percayakan apapun itu, percayakan kepada kami. Sedikit bercerita nih Bang, mengenai aksi kemarin, tanggal 11 kemarin, ketika kami konvoy dari Solo ke Padang, itu masyarakat menyambut kami dengan sangat luar biasa. Seperti rasa semangat masyarakat itu ada gitu. Semangat mahasiswa, ibu doakan selamat. Rata-rata orang sepinggir jalan seperti itu. Itu yang Agung sampai pada saat sekarang ini, Agung merasa itu yang nggak akan didapatkan oleh mahasiswa yang non aktivis tadi. Nah, jadi intinya untuk masyarakat di sini tetap percayakan kepada kami, apapun itu yang tidak pro dengan rakyat, insya Allah kami dari mahasiswa akan berpundak kepada masyarakat tadi. Kami akan satu komando, kami akan menggerakkan satu komando tadi dari pusat maupun di daerah, kami sama. Intinya pro dengan rakyat tadi. Nah, untuk mahasiswa skopnya kembali kepada masyarakat tadi. Ingat, tujuan atau tridharma perguruan tinggi kita. Bagi mahasiswa di sini, kita bukan hanya sebagai penggali ilmu saja, penggali ilmu yang sudah kita terapkan di kampus saja. Karena dari kelas 1, dari TK sampai pada saat mahasiswa, kita hanya belajar. Nah, makanya di mahasiswa ini, mahasiswa yang sekarang, kita bukan hanya belajar saja, tapi pengaplikasian ilmu kita kepada eksternal atau keluar, kepada masyarakat tadi. Nah, jadi makanya ingat, tujuan dari mahasiswa, visi mahasiswa itu bukan hanya belajar, tetapi masyarakat luas ada di tangan kita. Yaitu tadi yang tadi, ketika ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro dengan rakyat, itu adalah tugas kita, bukan sebagai kegiatan kita, tetapi sudah menjadi tugas, bahkan bisa dikatakan kewajiban kita, mahasiswa. Kewajiban kita untuk membela rakyat kita. Nah, mohon maaf kepada seluruh mahasiswa yang ada jangankan hanya di kota Solok atau di Kabupaten Solok sekitar, seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia, terkhususnya, ingat, power mahasiswa, kita pernah menggulingkan presiden. Mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti.
Kami mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Bagiku satu langkah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yan Rizal Podcast, malam hari ini Selasa 26 April 2022, hadir bersama kita Presiden BEM UMI Bung Agung. Siap. Aktivis mahasiswa panggilannya Bung atau apa? Abang. Abang. Presiden Universitas Mahasiswa Putra Muhammad Yamin Solo, Abang Agung sudah bersama kita pada malam hari ini. Kita akan berbicara dengan beliau, dengan aktivis dan intelektual muda ini, mengenai isu-isu yang sedang hangat dibicarakan, khususnya perpolitikan nasional dan daerah. Bang Agung, apa kabar Bang Agung? Siap, sehat Bang. Gimana Bang? Puasa gimana? Lancar? Lancar, aman. Kegiatan mahasiswa di bulan puasa ini masih jalan? Alhamdulillah, apalagi di UMI ya Bang. Ya. UMI alhamdulillah mahasiswanya aktif, banyak berbaur ke panti asuhan dan pergerakan-pergerakan seperti kegiatan-kegiatan lainnya, alhamdulillah lancar. Oh, iya. Aman. Bang Agung, beberapa minggu yang lalu, 11 April 2022, Ya. seluruh mahasiswa bergerak. Tapi sebelumnya perlu kita sampaikan kepada sahabat podcast ini, bahwasanya pergerakan mahasiswa selalu muncul di isu-isu krusial di negara ini. Dimulai 1928, mahasiswa memunculkan isu persatuan, satu tanah air, satu bahasa, dan satu tanah tumpah darah. Belum ada waktu itu Indonesia. 1945, Sumpah Mahasiswa itu terwujud. Dan kembali pemuda yang mendorong Bung Karno dan Bung Hatta waktu itu untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Dan hasilnya 17 Agustus 1945 diproklamasikanlah kemerdekaan Indonesia berdasarkan desakan para intelektual muda kita waktu itu. Ya, betul. Bergerak 1966 di tengah-tengah isu ketidakpercayaan dan komunisme di negara ini yang sudah masuk kepada penyelenggara negara waktu itu. Bung Karno didesak untuk mundur. Pada tahun 67, Bung Karno meletakkan jabatannya dan digantikan dengan Pak Harto. Itu pergerakan pemuda dan mahasiswa juga. 1998, mahasiswa kembali bergerak. Isu waktu itu yang muncul adalah isu perekonomian dan krisis ketidakpercayaan. Alhasil, 1998,
Soeharto meletakkan jabatannya dan dimulailah era reformasi pada tahun 1998. Di era reformasi ini mahasiswa kembali bergerak. Artinya ketika ada pergerakan mahasiswa, negara kita tidak sedang baik-baik saja. Bagaimana tanggapan Bang Agung? Oke, gini ya Bang, melihat senior kami ya, tibanya angkatan 98 dulu, sebagaimana kita ketahui, seperti isu-isu yang beredar pada saat sekarang ini, mahasiswa sekarang itu bukan mahasiswa yang dulu, itu banyak isu yang beredar. Kenapa? Karena keberanian mahasiswa yang sekarang bisa dikatakan gak seperti senior kami yang dulu. Entah kenapa, entah itu ada perpecah belahan dari kubu, satu buah kubu ke pihak mahasiswa, atau emang dari diri mahasiswa tersebut. Dan saya sendiri Bang, pribadi terus terang, memang merasakan pergerakan mahasiswa atau power mahasiswa yang sekarang itu memang sudah hilang. Tidak seperti angkatan 98 dulu. Kalau angkatan 98 dulu, ketika mahasiswa sudah bergerak, seperti yang dikatakan Abang tadi, negara kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, berbeda dengan sekarang. Sekarang sedikit apapun itu, isu yang kita kirakan, baik apa yang dilakukan oleh mahasiswa, itu seperti dibungkam Bang. Kenapa dibungkam? Setiap apa yang kami lakukan, baik itu melalui sosial media, kami post dan segala macamnya, itu seperti ada hambatan dari intelek-intelek negara, pemerintah. Itu yang kami rasakan. Itu pengalaman-pengalaman saya ketika melakukan pergerakan-pergerakan mahasiswa. Mungkin itu sedikit Bang. Kalau untuk masalah perbedaan mahasiswa dulu dengan yang sekarang. Kita lanjutkan Bang Agung. Jadi pembungkaman itu memang ada. Yang dirasakan oleh setiap ada pergerakan. Oke. Kalau kita berlihat dari kasat mata masyarakat, mungkin masyarakat hanya mengetahui mahasiswa sekarang berbeda dengan mahasiswa dulu, tetapi dari kami yang notabene-nya mahasiswa, pembungkaman itu terasa oleh kami gitu. Apalagi dengan pihak aparat, entah itu memang ada kebijakan dari pemerintah atau memang upaya pemerintah untuk membuat power mahasiswa itu hilang. Karena terus terang Bang, mungkin bisa kita berandai-andai, pemerintah bisa saja takut terulang reformasi 98. Karena mahasiswa adalah garis tangan atau tangan kedua dari masyarakat. Sebenarnya kita ketahui. Kita lihat itu sendiri gitu. Tapi kritis terhadap isu-isu yang dirasakan oleh masyarakat, buruh dan lain-lainnya, tetap disuarakan oleh mahasiswa. Oke, untuk kritisi seorang mahasiswa, kritisi kami dari pihak mahasiswa, itu selalu kami upayakan Bang. Bahkan kami ada rapat dengan pihak dari intelektual dari dalam internal, beralih ke eksternal, sampai ke pusat nantinya. Terus kami lakukan upaya tersebut. Tapi dari pemikiran Agung secara pribadi, seperti melakukan audiensi, aksi dan semacamnya, ketika ada kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat, terus kami lakukan aksi dan audiensi, tetapi kami menilai upaya yang kami lakukan itu nggak ada gunanya gitu Bang. Contohnya kita melihat seperti Omnibus Law kemarin, seperti Abang ketahui, itu ada kebijakan pemerintah yang tidak pro dengan rakyat. Kami melakukan, bahkan ada aksi besar-besaran pada saat itu. Nah, apa boleh buat? Kami melakukan aksi, tetapi undangnya kok tetap terlaksana. Jadi kan nggak ada guna kami aksi gitu. Nah, itu seharusnya Bang kita pertanyakan kan. Jadi aksi yang tidak ditanggapi oleh pihak pemerintah ini, tapi tidak serta-merta kan menguburkan semangat mahasiswa untuk terus menyuarakan suara-suara rakyat. Kalau dari mahasiswanya sendiri, insya Allah, alhamdulillah sampai saat sekarang ini masih sedarah, sehidup semati semua Bang. Tetap laksanakan. Jadi yang Abang Agung katakan tadi, mahasiswa hari ini tidak sama dengan mahasiswa 1998. Spesifiknya? Dari segi spesifiknya mungkin keberanian Bang. Keberanian, ya. Itu yang pertama. Atau kalau Agung secara pribadi ya Bang, penilaian. Atau mungkin memang ada upaya pemerintah membuat power mahasiswa itu hilang. Contoh, mohon maaf ya Bang, seperti yang sekarang ini, mahasiswa ada yang kuliah dibiayai oleh pemerintah. Bisa saja pola pikir seorang mahasiswa, saya dibiayai oleh pemerintah. Nggak etis rasanya saya melawan kepada orang yang sudah memberikan saya uang kuliah tadi gitu. Ada pemikiran seperti itu? Banyak rata-rata. Mahasiswa yang sekarang rata-rata berpikiran seperti itu.
itu kan uang negara ya. Ya, betul. Artinya pemerintah sebagai eksekutor dia mengeksekusi apa yang dinyatakan oleh undang-undang. Iya. Undang-undang ini kan produk rakyat Rakyat, juga ini, pemerintah iya. bersama wakil rakyat. Iya. Gitu kan. Artinya bahwa beasiswa itu adalah amanat undang-undang, bukan tanggung jawab personal. Iya. Artinya siapapun orang yang duduk di pemerintah wajib menyelenggarakan itu. Iya, betul. Tidak sampai pemikiran mahasiswa seperti itu. Kalau dari pemikirannya mungkin bisa dikatakan 50-50. Oh gitu. Ada yang berpikiran kritis, seharusnya ketika kita dibiayai oleh pemerintah, seharusnya kebijakan pemerintah yang tidak pro dengan rakyat, kita yang seharusnya garda terdepan. Iya. Tapi ada juga yang bahasa kitanya main aman gitu, Bang. Oh gitu. Biar kuliahnya nggak terganggu gitu. Ya, Fokus kuliah aja gitu. Kemudian Bang Agung, pergerakan mahasiswa saat ini, jadi ada yang mengatakan ini tidak solid. Iya. Karena BEM saja ada BEM UI, ada BEM SI, Masih. ada BEM Nusantara. Iya. Artinya tidak satu gerakan gitu. Antara dua BEM ini, Nusantara dan SI ini, Presiden UMI masuk mana? Oke. Sebelum menjawab ya Bang, sedikit aku mau cerita sedikit nih Bang. Ya, silakan. Jadi gini Bang, sebenarnya itu juga menjadi pemikiran dari kami aktivis-aktivis di kampus ya Bang. Entah itu upaya pemerintah, tadi kembali ke pembahasan kita yang tadi, entah itu upaya pemerintah, upaya adu domba mahasiswa terjadi perpecah belah tadi, atau memang mahasiswanya yang mau diadu domba, kita nggak tahu. Nah, makanya terjadi mahasiswa yang Nusantara tadi, BEM Nusantara tadi, dan BEM SI tadi. Nah, kalau untuk histori dari kami, dari keluarga besar BEM, sebenarnya itu ada satu dulu Bang, yaitu BEM SI tadi, BEM seluruh Indonesia. Nah, dari BEM UMI-nya memang benar, itu juga ada sebelumnya tamu kami dari BEM Nusantara, yaitu perwakilan dari UBH gitu Bang. UBH datang ke kampus kami pada saat itu, yaitu mengupayakan bahwasanya mengajak kami untuk bergabung ke BEM Nusantara tadi, yang mana di Minangkabau atau di ranah Minang itu dinamakan dengan 5 Merah, Lingkar Mahasiswa Minangkabau Raya. Nah, berbeda dengan yang BEM SI tadi. Nah, perwakilan dari BEM SI pada saat itu datang BEM dari UIN Batu Sangkar. Pada saat itu datang kepada kami, sosialisasi dan mengajak bergabung kepada BEM SI, atau yang di Sumbarnya atau di Minangnya itu disingkat dengan BEM SB atau BEM Sumbar. Nah, jadi setelah keputusan, setelah diperbincangkan dengan rapat kepengurusan kabinet kami pada saat itu, BEM UMI, akhirnya kami memutuskan untuk bergabung ke BEM SI, yaitu BEM SB di Sumbarnya, yang dari UMI. Saya ada mendapat informasi kalau garis perjuangannya berbeda. Yang satu mesra dengan pemerintah, yang satu kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Saya ingin mengkonfirmasi informasi yang sampai kepada kami, benar nggak itu antara dua BEM ini? Oke, kalau yang info pastinya mungkin orang pusat lebih tahu Bang. Kalau kami dari yang terasa di daerah, memang sedikit terasa bagi kami perbedaan pernyataan sikap, memang terasa. Contohnya seperti aksi kami tanggal 11 April kemarin, itu saya buka-bukaan di sini nih Bang. Tuntutan kami dari BEM SB atau BEM SI, SB lah panggilannya di Sumbar, itu belum diserah terimakan kepada perwakilan daerah kita atau ketua DPRD atau jajaran DPRD pada saat itu. Nah, berita yang sudah beredar atau publik yang mengetahui bahwasanya tuntutan kami sudah diterima. Nah, padahal situasi lapangan pada saat itu ada dua pergerakan seperti yang Bang katakan tadi. Nah, yang diterima yaitu pergerakan yang satu lagi. Nah, kalau kita mengkaji apakah memang benar ada satu yang pro ke pemerintah, satu yang kritis dengan pemerintah,
Allahu alam, kita nggak tahu bang gitu. Iya, iya. Tapi yang kalau kami yang merasakan, ya itulah bang. Kenapa ada dua kubu tadi, ya seperti itulah. Yang kami belum diterima tuntutan, yang satu lagi udah. Iya. Entah itu udah politik atau bagaimana. Jadi perlu kita jelaskan kepada masyarakat bahwasanya yang kurang mesra dengan pemerintah itu bukan berarti melawan pemerintah, tapi Ya. kritis terhadap kebijakan yang tidak pro rakyat. Ya, gitu betul kan. sekali. Ya, kalau melawan pemerintah ya tidak pas lah Iya. pergerakan mahasiswa gitu kan, karena kita tidak boleh bertindak makar. Kalau melawan Iya. pemerintah kan makar. Makar ya. Jadi yang tidak kita setuju ini bukan pemerintahnya kan, Iya betul. tapi kebijakan yang tidak pro rakyat. Ya betul sekali. Jadi waktu itu tuntutan yang diterima yang di pihak sebelah, Ya. yang BMSB-nya tuntutannya, Jangankan tuntutannya bang, kami aja kocar-kacir karena sudah keburu asap. ada pembelahan ketika di Iya. di Kerusuhan pada saat itu. lapangan. Ya. Dan pada saat itu tuntutan masih dipegang oleh koordinator pusat kami. Oh. Dan belum sampai saat sekarang ini belum ada tuntutan kami serah terimakan kepada anggota dewan kita. Artinya tuntutan yang mau disuarakan ini belum sampai kepada perwakilan kita di DPR, Ya. sehingga belum terpublikasi ke masyarakat. Ya. Sekarang Mas Agung sampaikan apa tuntutan mahasiswa 11 April 2022 kemarin. Ya, kalau tuntutan dari mahasiswa, baik itu BMSB atau BEM di daerah masing-masing, itu rata-rata sama. Kemarin itu isu nasional. Bagaimana kita ketahui, 3 periode presiden, penundaan pemilu, bahkan ada naiknya bahan pokok maupun pangan kita. 3 poin dasar pada saat itu yang memang dikaji. Memang instruksi dari BMSI sampai jajaran ke bawahnya memang itu. Cuma 3 tuntutan itu yang dasarnya. Dan diselang-seling oleh isu daerah jika ada. Oh gitu. Ada isu daerah sekarang? Kalau pada saat yang kami kemarin itu nggak ada bang. Oh tidak ada. Belum ada. Karena kami fokuskan ke nasional pada saat itu. Iya. Jadi kalau isu nasional yang menyangkut apa? Menyangkut penundaan pemilu, penambahan masa periodisasi presiden, iya. sudah dijawab kan? Iya, betul. Artinya itu sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai, berarti tinggal kenaikan bahan pokok. Bahan pokok. Bahan pokok, minyak goreng masih mahal, ya. BBM, solar seakan-akan langka. Iya, langka. Jadi Mas Agung, selama pergerakan mahasiswa kan tidak 11 April itu saja. Iya, betul. Kemarinnya juga ada Omnibus Law. Gitu kan. Iya. Omnibus Law itu di poin mananya mahasiswa tidak setujunya? Oke, kalau untuk mengkaji Omnibus Law ya Bang, terus terang pada saat itu Agung belum menjabat jadi presiden. Oh gitu. Ya, jadi belum paham betul apa tuntutan pada saat Omnibus Law kemarin gitu. Tapi kalau info yang Agung dapatkan pada saat itu, kita menyepai sama dengan halnya yang di provinsi atau di pusat, sama semuanya. Jadi di daerah pada saat itu memang ada instruksi bahwasanya aksi juga ada di daerah, tetapi tuntutannya sama dengan yang di pusat. Menolak Omnibus Law. Ya, menolak Omnibus Law itu tetap laksanakan. Itu sudah disampaikan. Ya, sudah sampaikan. Oleh pihak perwakilan. Dan Omnibus Law itu sudah diputuskan sama Mahkamah Konstitusi. Ya. Artinya tidak sahnya itu tapi bersyarat. Ya, bersyarat. Setelah 2 tahun baru tidak boleh memakai produk hukum Omnibus Law. Artinya kan yang disuarakan mahasiswa itu lama-lambatnya terrealisasi juga kan? Iya, betul. Artinya ya seperti yang Bang Agung sampaikan tadi, ada apa namanya frustasi lah. Setiap kita bergerak, suara kita seolah-olah terkubur di ruang yang hampa dan tidak pernah direspon. Iya, betul. Tapi dari beberapa gerakan ini sudah direspon dengan baik, itu kan baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi. Iya. Di Solo ini ada berapa organisasi mahasiswa ini? Kalau mahasiswa, skopnya mahasiswa sebenarnya banyak Bang.
Tetapi yang terpublis atau yang diketahui oleh publik itu rata-rata selain dari kampus, dari badan eksekutif mahasiswa yang ada di kampus, yang eksternalnya itu ada OKP seperti HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. OKP ini apa deh? Oh, organisasi eksternal bang. Oh, eksternal. Ya, di luar kampus. Oh iya. Iya. Nah, ada HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, Ya. dan IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Tapi itu masih berafiliasi ke BEM gitu kan? Iya. Iya. Artinya masih di bawah Bang Agung itu? Oh, kalau yang OKP ini berbeda bang, ini di luar skopnya, Oh, di luar. eksternal. Berarti tidak ada garis koordinasi? Nggak ada garis koordinasi. Oh, berarti eksternal. Ya, tetapi rata-rata anggotanya pasti mahasiswa tadi. Nah. Sedangkan mahasiswa ini adalah anggota dari BEM tadi gitu. Oh, gitu. Nah, jadi mahasiswa ini adalah anggota BEM di ya kampus. koordinasi ya Wah, di bawah naungan BEM di tiba bawah ya. naungan. Ya, Kajian-kajian yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa terkait dengan penyelenggara pemerintah, baik itu daerah maupun nasional. Nasional kan tadi sudah kita bahas. ya. Ada nggak kajian pemerintah terhadap kajian BEM UMI khususnya untuk pemerintah daerah kita? Ya, bercerita sedikit nih bang, lagi Nah, bercerita nih mengenai daerah aja bang. Nah, Untuk kajian memang benar di dalam kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa UMI ini memang ada namanya kajian hukum dan juga bahkan ada namanya Menteri Advokasi dan HAM. iya. Itu yang mengkaji setiap kebijakan ataupun undang-undang baik nasional maupun daerah yang tidak pro dengan rakyat. Iya. Nah, dari hasil kajian tersebut barulah keluar hasil keputusan bersama, hasil kesepakatan kita bersama akan adanya satu audiensi atau aksi langsung. Nah, biasanya kalau tingkatannya masih bisa dilobi lah gitu, Iya. pandai-pandai kita dengan pihak pemerintah dan lain-lainnya, itu tingkatannya audiensi. Tapi kalau memang sudah urgent, nggak bisa dilobi lagi, kalau sudah memang mendesak dan memang merugikan bagi rakyat, langsung aksi. Nah, untuk mengkaji tadi, itu ada tugasnya masing-masing bang, dan ada topoksinya masing-masing. Di menteri-menteri ini. Iya, di menteri-menteri ini. Ada tugasnya mengkaji tadi. Nah, untuk di daerah, tadi abang bertanya, sebenarnya pada saat tanggal 11 April kemarin, kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa itu akan turun ke daerah. Sebenarnya pada saat itu. Nah, terjadi sedikit miskomunikasi dengan perwakilan kami yang ada di provinsi ataupun di nasional pada saat itu, yang mana menyuarakan bahwasanya menyatukan atau membersamai di provinsi. Makanya kami berganti ke provinsi pada saat itu, langsung ke provinsi ke Padang pada saat itu. Aksinya di Padang pada saat itu. Nah, rencananya memang akan ada aksi lanjutan jika tuntutan kami tidak diterima, akan ada aksi lanjutan terutama ke daerah-daerah tadi. Itu target dari kami sebelumnya. Nah, untuk isu-isu daerah sebenarnya ada pada saat itu bang, dan itu sudah dikaji oleh tim kami pada saat itu. Di antaranya ini beberapa poin aja ya bang, kita sebutkan pada saat itu. Kami juga ada mengetahui ada beberapa isu pada saat itu selain dari dana pen yang kita ketahui dana pen kemarin yang disalahgunakan. Itu bang, dana yang pembantuan dari pemerintah pusat ke daerah-daerah. Kalau dengar kabarnya kan itu untuk bantuan orang yang berdampak COVID, tetapi dialihkan kepada pembangunan rumah sakit tadi. Nah, itu nggak bisa kami sembarang-sembarang menjudge pemerintah salah atau bagaimananya. Itu harus kami kaji apakah feedbacknya ada untuk masyarakat atau tidak. Makanya kami belum bisa memutuskan aksi atau tidak aksi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemarin juga ada isu keluar kepada kami, yaitu bagian asuransi ini bang. Asuransi yang pada saat itu pelayanannya tidak baik. BPJS maksudnya? Ya, BPJS. Ya. Jadi ada pengalaman pada saat itu anggota kami juga yang tertimpa musibah pada saat itu, sulitnya minta BPJS tersebut gitu. Kan pengkajiannya pada saat itu yaitu pengelolaan BPJS tadi. Maksudnya itu pelayanannya. Itu yang akan kami tuntut pada saat itu. Nah, selain itu baru ada keluar juga aksi pada statement pada saat itu ingin kami bahas, dan itu sudah masuk ke kajian kami pada saat itu, yaitu ada isu kalau tidak salah 8 orang ketua dewan itu bang,
yang mengeluarkan apa namanya itu? Lupa. Nah, Nah, jadi angket. angket. Nah, Angket pada saat itu. iya, iya, Juga iya. dapat info beredar pada saat kami rapat luar biasa pada saat itu. Jadi hak angket ini diminta oleh anggota dewan kami dan itu sudah diteliti oleh mahasiswa, ada tim pengkajiannya. Jika memang benar itu terjadi dan bagaimana statement mekanismenya, harus kami lakukan tindak lanjut ke bagian pemerintah. Oh gitu. Dari setiap kajian itu, mahasiswa hanya mengaji permasalahan saja atau ada menawarkan solusi juga? Oke, untuk pengkajian masalahnya itu harus diselesaikan dengan solusi tadi. Ya, Nah, solusinya begini, Bang. iya. Seandainya contoh saja seperti asuransi BPJS tadi, tadi, ya ya? BPJS contohnya. BPJS tadi sudah dikaji. Dikaji ini bukan hanya mengkaji di bagian kampus saja, tapi ada tim yang bergerak keluar mengkaji apakah memang benar asuransi ini seperti itu gitu. Iya. Kalau seandainya isunya sudah dingin atau sudah hilang atau maksudnya itu isunya itu memang nggak ada lagi, berarti stop, habis. Ya. Seperti yang kita nasional, contohnya aja nasional, seperti yang Bang katakan tadi, Iya. Presiden Jokowi sudah mengeluarkan statement bahwasanya pemilu pilkada tetap dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan. Iya. Dan 3 periode sudah pasti tidak ada gitu. Iya, Berarti hentikan kan pembicaraan. ya berarti pembicaraan terhenti, berarti habis. Isu ya. habis. Nah, sama halnya seperti dengan kami di daerah tadi. Jika isu tersebut nggak ada lagi atau sudah dingin atau memang sudah clear dan finish, berarti tutup. Nah, Iya. kalau seandainya isu tersebut lanjut atau seandainya memang itu terjadi, sudah diteliti oleh tim survei kami, maka kami harus memutuskan. Yang pertama tadi solusi tadi. Solusi apakah ini bisa kita laksanakan dengan audiensi, dengan pihak mana yang berwenang, atau ketika urgent tadi ya aksi tadi. Oh gitu. Kalau hak angket ini yang mau didalami oleh mahasiswa apanya nih? Nah, kebetulan pada saat hak angket ini itu belum masuk pengkajian kami pada saat itu, Bang. Oh, belum masuk aja. Ya, tetapi baru menampung isu pada saat itu. Oh gitu. Karena kami terfokus ke nasional. Tapi itu tetap apapun isu di daerah maupun nasional pasti pengkajiannya berlanjut terus. Iya. Bagaimana dengan isu kampus sendiri? Karena tadi ada kajian tentang penyelenggaraan pemerintah daerah. Kalau nasional mungkin dikaji oleh BMSI pusat itu ya, dengan melibatkan daerah juga terkait dengan isu-isu nasional. Ya. Nah, terkait dengan isu kampus sendiri, kabarnya kan tidak ada kampus sekarang. Bagaimana perkuliahannya? Iya. Meluruskan nih, Bang, bukan nggak ada kampus. Maksudnya ada perpindahan kampus dari kampus kami yang di kabupaten pindah dengan ke kota, mungkin itu gitu. Gitu. Kalau untuk info yang kami dapatkan dari pihak mahasiswa, memang kami menunggu dari pemerintah menjanjikan kampus kami yang pindahan tersebut, yang permanen lagi. Oh, permanen. Ya, kami hanya menunggu itu. Itu info yang dari mahasiswa. Nah, kalau info dari pihak rektorat yayasan maupun pihak pemerintah daerah itu kami belum tahu gitu. Tetapi kami tetap mengusut karena ini mohon maaf ya, Bang, kita buka-bukaan di sini. Mahasiswa membayar uang pembangunan. Iya, betul. Betul. Nah, kalau seandainya mahasiswa tersebut tidak mendapatkan haknya, pembangunan ini kan banyak. Contohnya kita belajar di satu ruangan yang fasilitasnya lengkap, itu pembangunan. Nah, kalau seandainya fasilitas tidak lengkap, otomatis biaya pembangunan tadi tidak merata. Berarti banyak solusinya kan, bisa jadi kita hilangkan atau kita kurangkan biaya kuliahnya, atau tetap kita laksanakan biaya kuliah, tetapi fasilitas harus terjaga gitu. Iya. Ada ruang belajar yang representatif. Betul, representasi. Layak untuk berkuliah. Ya, betul. Sekarang menjalankan aktivitas kampus, khususnya perkuliahan di Kota Solok. Ya, full Kota Solok sekarang. Oh, di mana? Pertama itu di Pasar Tengah ya, Bang, di pusat kota, samping taman kota. Oh, yang ada sekarang. Ya, itu kampus utama. Iya. Yang kedua, pindahan kabupaten tersebut yang di Kota Baru itu pindah ke SKB. Di Tembok. SKB Tembok Ya. Di Kota Solok ya. Ada tidak, Mas Agung, Bang Agung, anggota BEM UMI ini
atau BEM UMI sendiri lah berafiliasi ke partai politik? Mungkin bisa dijelaskan sedikit bang, berafiliasinya ini maksudnya gimana ya? Menjadi corong partai politik. Oke, kalau dari jangankan BEM-nya, mahasiswa aja sebenarnya kami nggak boleh ikut campur dengan partai politik. Itu satu kajiannya. Berarti kalau yang ikut tim sukses berarti pribadi-pribadi. Ya, pribadi. Ketika dia menggunakan saya anggota BEM itu bagaimana itu? Nggak bisa. Misalnya saya 2024 mencaleg nih. Ya. Saya pakai anggota BEM UMI. Di saat sosialisasi dengan mungkin pemilih-pemilih muda, dia memperkenalkan dirinya, abang dari Badan Eksekutif Mahasiswa UMI loh. Kenapa abang di sini? Karena program bapak ini menurut kajian abang ini cocok dan menguntungkan pada masyarakat. Kalau hal seperti itu terjadi bagaimana itu? Oh, kalau yang hal seperti berarti kan seperti kerjasama gitu ya bang. Itu tergantung kembali ke pengkajian tadi. Kalau seperti itu bukan ke parpolnya yang kita kaji bang, tujuan tadi. Kan banyak nih bang. Kalau parpol misalkan kami ada pengkajian yang nampak tujuan dari kegiatan tersebut apakah memang tujuannya partai politik atau memang untuk pro dengan masyarakat tadi, seperti yang abang katakan tadi. Satu pemikiran, satu kegiatan yang memang benar kami angkat untuk masyarakat. Kalau memang itu memang untuk masyarakat dan kerjasamanya dengan BEM tadi, BEM akan bantu, support, pasang badan bang. Saya kan masa kampanye. Iya, walaupun masa kampanye, tetapi itu dikaji tadi. Nah, di saat kegiatan tersebut harus jelas bang tontonan kegiatannya. Di situ harus jelas dulu pengkajiannya. Apakah di sana akan ada namanya abang akan berkampanye atau abang hanya menyampaikan materi dan lain-lain di luar kampanye. Kampanye kan banyak nih bang. Bisa jadi abang berkampanye di sana. Kalau seandainya ada unsur-unsur negatif untuk kampanye, unsur-unsur positif untuk kampanye, berarti dah pasti cut, nggak bisa ikut. Oh, tidak bisa ikut. Ya. Artinya ada sanksi. Ada sanksi terhadap anggotanya. Anggotanya, betul. Menempelkan logo BEM di salah satu baliho atau stiker calon legislatif atau calon kepala daerah. Yang ditempelkan itu logo BEM UMI sebagai bentuk dukungan BEM UMI arahnya ke sini. Ada atau boleh? Kalau mengkaji secara aturan kita ya bang. Iya. Gak usah kita mengkaji secara pribadi, karena pribadi kan tiap orang beda-beda. Kita kaji secara aturan. Jangankan membolehkan logo tersebut untuk berpasangan atau berpas-pas dengan yang bang katakan tadi di satu paslon, pemilihan presiden ataupun anggota BEM tadi, syarat utamanya aja nggak boleh ikut campur atau boleh terlibat pada partai politik. Itu syarat utamanya. Berarti sudah dapat kesimpulannya bahwasanya tidak boleh bang. Artinya pergerakan yang dilakukan oleh mahasiswa, khususnya BEM UMI di bawah pimpinan Bang Agung sekarang, adalah politik yang berkoalisi dengan kepentingan rakyat. Ya, betul sekali. Jadi tidak ada koalisi dengan partai politik atau begitu dapat fasilitas dari pemerintah seolah-olah BEM itu bungkam dan membenarkan semua yang dikerjakan oleh pemerintah. Kalau itu nggak ada. Tidak ada ya? Nggak ada. Bisa dipastikan. Artinya ini pergerakan mahasiswa pada hari ini adalah ketika ada kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat, maka mahasiswa bersama rakyat. Ya, betul sekali. Kalau kita lihat ini, setelah purna dari mahasiswa, artinya sudah menjadi masyarakat umum. Dengan background mantan aktivis, masuk
ke lembaga-lembaga pemerintah. Biasanya mantan-mantan aktivis ini sebelum dapat kue, ini suaranya besar lagi. Begitu mendapat kue, tidak peduli lagi. Garis perjuangan Bang Agung pribadi lah. Sekarang menjadi mahasiswa, ketika purna nanti dana masuk sebagai tokoh masyarakat atau apa segala macamnya di masyarakat umum, apa yang akan Bang Agung lakukan? Di pribadi ya Bang, pertanyaannya nih ya. Ya, pribadi. Oh, Background aktivis background, ya betul. Kalau mengkaji background aktivis, rata-rata itu aktivis bermainnya di parpol katanya Bang. Ya. Biasanya kan, kalau aktivis ini biasanya bermain di partai politik atau di dunia politik. Tapi ada pun aktivis yang bermain di lain. Nah, kalau untuk Agung pribadi, memang terus terang Agung juga terlahir di keluarga politik sebenarnya Bang. Dia terlahir di keluarga politik. Tetapi untuk Agung secara pribadi itu, untuk kehidupan Agung sendiri, memang tatanya setelah purna tadi yang Bang katakan ini, memang ada background aktivisnya. Kalau untuk Agung secara pribadi, memang akan ada target itu melanjutkan usaha orang tua, di pengusaha targetnya kemarin. Nah, tetapi imbing-imbing dari keluarga politik yang gue katakan tadi, memang akan ada suatu keluarga besar merencanakan untuk terjun ke dunia politik. Dunia politik. Ya. Maksudnya begini Bang Agung, walaupun nanti Bang Agung pilih jalan entrepreneur, pedagang gitu kan. Iya. Yang isu ini kan akan selalu kita dengar ini. Baik itu isu yang positif maupun isu yang kurang baik, yang tidak pro kepada masyarakat. Ketika purna itu, begitu kita mendengarkan isu ada kebijakan yang merugikan masyarakat, pilihan Bang Agung nanti ya, pilihan Agung akan bersuara seperti sekarang ini atau biasa-biasa saja? Ketika udah purna nih ya Bang, kalau kajiannya mantan banyak setelah purna, kalau darah aktivis tadi pasti akan mendarah. Maksudnya begini, ketika kami pada saat menjabat dulu kami keras, kami aktif, kami kritis, pasti pada saat purna masih ada darah tersebut. Tetapi konsepnya dan metodenya itu berbeda. Kenapa bilang berbeda? Karena kami nggak mungkin lagi seperti yang pada saat menjabat, karena kami bukan pejabat lagi. Tetapi kalau Bang berbicara tadi metodenya apakah sama dengan hal yang sekarang pada saat menjabat, kami tetap mengkritisi. Contohnya begini Bang, kami pasti ada yang namanya junior atau kader-kader kami. Nah, disitulah rata-rata junior di sini mendengarkan seniornya. Nah, ketika memang benar, kita sesuai topoksi masing-masing aja Bang. Kalau memang benar kebijakan tidak pro dengan rakyat, memang sudah valid datanya seperti yang gue katakan tadi, ada tim kajiannya, ada tim surveinya. Kalau memang sudah terbukti real, konkret datanya, ya udah pasti senior atau purna tadi menginstruksikan juniornya untuk menindaklanjuti yang ini. Menjelang selesai Lebaran ini atau dalam tahun-tahun ini ya, masih akan ada aksi-aksi serupa 11 April kemarin? Kajian aksi kalau untuk di tahun ini bisa dikatakan itu sebenarnya tergantung sih Bang. Tergantung situasi sebenarnya. Tapi kalau Agung berbuka sedikit di channel Abang nih, istimewa, spesial nih. Kalau isu yang beredar dan Agung terutama pimpinan mahasiswa lah datangnya, kan ada namanya kami perkumpulan presiden-presiden mahasiswa tuh Bang. Nah, kalau untuk isu yang sekarang sepertinya situasi memang tidak baik. Memang tidak baik. Nah, kita bisa mengkaji sedikit kajian pemerintah tadi. Bisa saja Jokowi mengeluarkan statement bahwasanya pilkada tetap, terus 3 periode tersebut tidak akan berjalan, bisa saja. Tetapi kan kita belum tahu faktanya. Begitu tetap kami
tidak lanjuti terus Mengawal itu. mengawal tersebut. Hmm. Nah itu bisa jadi seperti yang dikeluarkan kata-kata dari mahasiswa, bisa saja tokok palunya jam 12 Iya. malam habis kami Iya. ketiduran gitu. Iya. Nah jadi intinya untuk situasi sekarang bisa akan terjadi, bukan bisa lagi, bisa dikatakan pasti akan terjadi pergerakan yang lebih besar. Hmm. Jika tuntutan kemarin itu hanya sebagai lip service saja. Ya betul sekali. Jadi mahasiswa sekarang menunggu menunggu aksi daripada yang disampaikan tadi. Ya betul sekali. Seiringlah perkataan dengan perbuatan. Betul sekali bang. Memilih jadi aktivis di kampus di masa-masa perkuliahan, manfaat dan mudaratnya lebih banyak yang mana? Sebenarnya itu beda-beda sih bang. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang memilih lebih baik nggak jadi aktivis karena mudaratnya banyak. Kuliah saja. Nah, salah satunya kuliah tadi. Perkuliahan kita tinggal. Nah, seharusnya itu kan tergantung kita pribadi. Pandai-pandai bagi waktu. Tetapi kalau manfaatnya itu bisa dikatakan nauzubillah banyak. Saya katakan banyak. Yang pertama, kita pasti ekspektasi kita ataupun wawasan kita lebih luas. Yang pertama, selagi lingkungan kita, terus penambahan jam terbang, teman dan lain-lainnya itu akan lebih banyak. Itu kajiannya. Itu aja. Kalau rata-rata aktivis pasti public speakingnya oke. Aktivis ya? Ya, aktivis. Sekarang Bang Agus semester berapa? Udah masuk 10 bang. Ya. Ini karena aktif di... Iya, karena masa jabatan masih ada. Gitu. Selesai ya? Rencana di semester sekarang udah mulai nyusun. Sudah mulai menyusun? Iya, karena ada jabatan. Gitu. Harus dihabiskan jabatan dulu, baru bisa tinggalkan perkuliahan. Itu syaratnya. Pelantikan itu harus... Itu anggaran dasar. Iya, anggaran dasar rumah tangga dari mahasiswa. Selesaikan dulu. Masa jabatan PEM ini berapa? 1 tahun. 1 tahun. Berarti ketika kita menjabat harus selesaikan dulu ini. Ya, baru boleh wisuda. Baru mulai wisuda. Ya. Proses Proses skripsinya di dalam masa jabatan boleh kan? Boleh. Nah, boleh. Tapi setelah proses skripsi selesai, ya. Mau mengakhiri masa perkuliahan itu tunggu masa jabatan habis dulu. Ya. Itu kompre tadi itu. Iya. Sudah kapan ditetapkan sebagai presiden BEM UMI ini? Itu kami melakukan kongres mahasiswa pada saat bulan Juni kemarin. Nah, di Juni bulan tahun depan. Nah, dilantiknya itu akhir Juli. Akhir Juli tahun kemarin. Iya, tahun kemarin. Berarti habis Juli tahun ini. Iya, habis Juli. Berapa calon waktu itu? Calon 3 bang. Tetapi kalau di kampus itu banyak calon sebenarnya bang. Iya. Tetapi yang bertahan itu kan yang terkuat biasanya. 3 saat itu. Ada debat? Ada. Debat dengan kandidat lain. Iya. Gitu ya? Ada lobby? Udah pasti bang. Politik kampusnya udah keras. Apalagi yang di luar kan. Iya. Pakai uang? Siapa bang? Untuk mendapatkan suara pakai uang? Itu tergantung pengkajiannya tadi bang. Money politiknya itu seperti apa? Apakah kita memberi uang untuk memilih saya, atau seperti kita duduk berdua, kopi Agung yang bayarkan, nanti abang milih Agung, itu kan beda. Kalau itu pertemanan lah. Nah, kalau itu bang kaji berarti money politik pada saat itu nggak ada. Berarti tidak ada money politik. Nah, kalau pertemanan itu ada. Iya. Berarti demokrasi dan pergerakan politik di kampus ini hidup dengan dinamikanya. Iya, betul sekali. Dengan berbagai dinamika, tapi tidak membuat itu ada pengkotak-kotakan dan pemecahan. Berarti artinya seperti ini. Ada 3 kandidat, yang 2 ini oposisi gitu. Saat sekarang ini. Ya, sekarang oposisi. Ya, oposisi. Berarti Bang Agung dalam menjalankan kepemimpinan di Presiden BEM UMI ini berarti dinilai ini oleh oposisinya.
Iya. Oh ya, berarti kuat juga apa ya? Artinya tidak dilepas begitu saja. Iya, enggak lah. Walaupun masa jabatannya setahun Iya. kan. Artinya apa yang dijanjikan dulu ini diukur nih Iya, oleh betul Bang. oposisi. Iya. Berarti luar biasa politik dan demokrasi di Di kampus keras hidup. Tapi bukan lawan kan? Ya, bukan lah. Bukan. Mahasiswa alhamdulillah sampai saat sekarang ini satu tetap. Tapi dinamika mungkin abang lebih paham. Iya. Itu pasti ada. Ada laporan pertanggungjawaban Ada. LPG di ujung nanti. di ujung nanti. Ketika kita sampaikan laporan pertanggungjawaban itu, pilihannya rekomendasi atau diterima atau ditolak. Terima ditolak. Oh, terima ditolak. Lebih keras daripada DPR. Iya. DPR cuma memberikan rekomendasi. Iya. catatan kan. Iya. Kalau kampus berarti ditolak Iya. dan diterima. Ya. Ditolak konsekuensinya Gelar aktivis hilang. gelar aktivis hilang. Artinya tidak diakui Nggak diakui sebagai aktivis. sebagai aktivis. Ada kejadian. Oh, kalau di UMI belum ada. Oh, di UMI belum ada. Rata-rata ada diterima semua. Oh, di organisasi kampus lain sudah ada seperti itu. Ada. Di luar ada. Dicopot gelar aktivisnya. Iya, nggak gelar aktivis ya. Oh, gitu. Jadi pencopotan ini detailnya seperti apa nih? Setiap kami wisuda, itu kan ada sambil pemberian penghargaan, itu kami ada yang dinyatakan yang aktivis tersebut itu dipanggil Bang. Berbeda letaknya gitu. Iya. Nah, jadi ketika kita tidak dinyatakan aktivis, yaudah kita seperti mahasiswa biasa. Kita sama seperti biasa, pemberian sudah sama seperti biasa. Tapi kalau kita aktivis seperti presiden mahasiswa dan lain-lainnya, itu disebutkan secara satu-satu, dijelaskan masa jabatannya, dan itu diberikan satu penghargaan berbeda dengan mahasiswa biasa. Dengan mahasiswa biasa. Ya. Oh, berarti lumayan keras, cukup keras lah. Menjalankan organisasi di kampus ini ya. Iya. Ya karena kita lihat DPR dari DPR RI sampai daerah itu hanya memberikan rekomendasi dan catatan pada setiap LKPJ. Mahasiswa ada konsekuensinya. Ketika itu ditolak tidak dianggap sebagai aktivis. Iya. Bang Agung, terakhir pesan Bang Agung kepada ini untuk closing statementnya. Iya. Kepada mahasiswa dan masyarakat baik di Kota Solo, daerah kita maupun masyarakat secara luas dan umumnya. Silakan closing statementnya Bang Agung. Berarti dua ya Bang, mahasiswa satu, masyarakat satu. Oke, berarti dari masyarakat dulu lah Bang. Iya. Karena mahasiswa lebih tajam nanti. Oke, sambil closing sedikit ya untuk masyarakat. Yang aku rasakan, pribadi yang aku rasakan, masyarakat sekarang ini pasti banyak berpikiran atau beranggapan bahwasanya apapun kebijakan pemerintah yang keluar, kita pihak dari masyarakat seperti menerima saja. Karena yaitu tadi, tahu ketika kita bergerak, kita menolak, pertanyaannya simpel, kita bisa apa? Nah, itu pertanyaan masyarakat. Lebih baik kita menurut, ya udah turuti aja. Itu intinya. Nah, jadi untuk masyarakat tentunya tetap untuk kebijakan pemerintah yang menyeleweng atau tidak pro dengan rakyat, percayakan kepada kami, kaula muda atau pihak mahasiswa. Karena kami adalah perpanjangan tangan dari masyarakat tersebut. Dan kami adalah orang atau garda terdepan jika ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro dengan rakyat. Bukan hanya dari aksi saja, tapi kami juga ada kajian-kajiannya, bahkan mahasiswa itu satu komando. Seharusnya kami ada sampai ke pusat. Nah, sekarang aja ada metode-metode, upaya-upaya untuk membuat kami tersebut berpecah belah. Tetapi tetap power mahasiswa itu masih ada. Itu intinya. Jadi masyarakat percayakan apapun itu, percayakan kepada kami. Sedikit bercerita nih Bang mengenai aksi kemarin, tanggal 11 kemarin, ketika kami konvoy dari Solo ke Padang, itu masyarakat menyambut kami dengan sangat luar biasa. Seperti rasa semangat masyarakat itu ada gitu. Semangat mahasiswa.
ibu doakan selamat. Rata-rata orang sepinggir jalan seperti itu. Itu yang Agung sampai pada saat sekarang ini, Agung merasa itu yang nggak akan didapatkan oleh mahasiswa yang non aktivis tadi. Nah, jadi intinya untuk masyarakat di sini tetap percayakan kepada kami, apapun itu yang tidak pro dengan rakyat, insya Allah kami dari mahasiswa akan berpundak kepada masyarakat tadi. Kami akan satu komando, kami akan menggerakkan satu komando tadi dari pusat maupun di daerah, kami sama. Intinya pro dengan rakyat tadi. Nah, untuk mahasiswa skopnya kembali kepada masyarakat tadi. Ingat, tujuan atau tridharma perguruan tinggi kita. Bagi mahasiswa di sini, kita bukan hanya sebagai penggali ilmu saja, penggali ilmu yang sudah kita terapkan di kampus saja. Karena dari kelas 1, dari TK sampai pada saat mahasiswa, kita hanya belajar. Nah, makanya di mahasiswa ini, mahasiswa yang sekarang, kita bukan hanya belajar saja, tapi pengaplikasian ilmu kita kepada eksternal atau keluar, kepada masyarakat tadi. Nah, jadi makanya ingat, tujuan dari mahasiswa, visi mahasiswa itu bukan hanya belajar, tetapi masyarakat luas ada di tangan kita. Yaitu tadi yang tadi, ketika ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro dengan rakyat, itu adalah tugas kita, bukan sebagai kegiatan kita, tetapi sudah menjadi tugas, bahkan bisa dikatakan kewajiban kita, mahasiswa. Kewajiban kita untuk membela rakyat kita. Nah, mohon maaf kepada seluruh mahasiswa yang ada di, jangankan dia hanya di kota Solok atau di Kabupaten Solok sekitar, seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia, terkhususnya, ingat, power mahasiswa kita pernah menggulingkan presiden. Nah, ingat itu aja. Jadi jangan mau kita yang sekarang itu seperti nggak ada power lagi. Sebagaimana kita ketahui, orang aksi, kita aksi, kebijakan tetap berjalan sesuai dengan ritmenya. Nah, makanya itu kita kaji kembali, jangan ada perpecah belahan. Dan satu hal lagi, jangan mau mahasiswa diintervensi. Jangan mau mahasiswa dipecah belah. Intinya tetap kita satu tujuan, kita satu komando, mahasiswa penegak kebenaran, yaitu agent of change tadi. Kita perubahan. Ini tuh Bang, sedikit. Terima kasih Bang Agung, waktunya sudah meluangkan waktunya untuk berbicara, berdiskusi di channel YouTube yang Rizal Podcast ini. Dan sahabat sekalian, sudah kita dengarkan tadi dari Presiden BEM UMI, Universitas Mahasiswa Muhammad Yamin, Solok, bahwasanya tidak benar mahasiswa saat ini sedang terlelap dengan tidurnya. Mahasiswa dalam pergerakannya tidak mau konyol. Ada kajian-kajian yang dilakukannya sebelum ada pergerakan aksi. Aksi mahasiswa tetap mengedepankan dan berpihak kepada rakyat. Agung, Presiden BEM UMI, terima kasih atas waktunya. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara,
demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Bagiku satu langkah pasti.